3 tips memilih capres dan cawapres yang ideal. Halo semuanya, kita kan lagi melewati drama-drama pemilihan presiden ya. Itu mulai dari drama pencalonan, drama debat capres dan cawapres. Nah, kita tinggal menunggu momen di balik bilik suara nih buat pencoblosan. Nah, tiap presiden dan wakil presiden calonnya ini, pasangannya ini kan punya suka, punya dukanya juga ada manfaatnya juga, apakah ada mudaratnya gitu kan. Nah, pertimbangan apa nih kira-kira teman-teman yang cocok untuk kita memilih calon presiden dan wakil presiden ke depan? Coba Nina, buat dulu ya. Yep. Yang pertama mungkin track recordnya ya. Track record ini penting gitu ya. Selama dia menjabat, gimana sih hal-hal yang sudah dilakukan, berhasil nggak, sesuai nggak dengan apa yang dia kerjakan gitu kan. Jangan hanya klaim-klaim aja. Jadi kan kita harus mempertimbangkan itu. Kalau menurut saya itu yang paling utama sih, yang paling penting kayak gitu. Jadi kita jangan juga melihat misalnya ada informasi-informasi di sosial media, kemudian kita percaya, enggak, kita harus cek ulang kayak gitu. Apakah itu beritanya benar atau enggak, hoax apa enggak, terus prestasi-prestasinya juga apa. Nah, itu kan bahan pertimbangan baik buruknya untuk kita menilai. Kalau gue sih gitu. Kalau Eva gimana, Pak? Saya sih pertimbangan circle-nya ya. Jadi circle ini penting banget buat teman-teman. Circle ini termasuk siapa aja sih orang-orang yang berada di belakang capres dan cawapres ini. Karena mau nggak mau ini mempengaruhi loh bagi capres dan cawapres ini loh untuk maju ke depan ini loh kayak gitu. Orang-orang dari kalangan akademis kah, atau militer kah, atau akademisi kah, pejabat kah, pengusaha kah. Nah, kalau ternyata orang-orang ini yang berada di circle capres cawapres ini adalah pejabat yang ada rekam jejak melanggar hukum, atau ternyata pernah atau sedang jadi terduga korupsi, atau pengusaha besar yang ternyata secara ekonomi bisnisnya merugikan masyarakat kecil. Setuju kan? Kayak pepatah juga ya. Kita itu dinilai dari orang-orang terdekat kita. Iya benar. Ya kan? Itu kan untuk lingkup yang lebih luas. Kalau lingkup yang lebih kecil kan kayak gitu kita melihatnya. Kita dinilai dari lingkungan terdekat kita. Misalnya kita dekat sama tukang jual parfum, ya kita otomatis wangi dong. Gitu. Ya kan? Tapi kalau kita dekat sama tukang jual ikan, otomatis kita kecepatan bau amisnya. Gitu. Jadi ya itu setuju sih. Ya, setuju. Kalau Rere sendiri gimana, Rere, pendapatnya? Kalau aku sih pertimbangan untuk memilih seorang pemimpin negara itu dari performanya ya. Itu performa ini dalam hal yang bukan tentang tampangnya kayak mana, ganteng atau jelek, itu enggak, penampilan fisiknya juga enggak. Tapi bagaimana dia berbicara, etikanya, mannernya dalam bertutur kata, menyampaikan statement-statement lah, itu baik di forum-forum kenegaraan. Karena pemimpin negara ini itu punya peran penting loh, sebagai sosok yang ditonjolkan menjadi simbol negara kita itu begini loh. Jadi dalam mereka berbicara, dia berbicara ya itu mencirikan kita sebagai negara Indonesia. Nah, itu kemampuan bicara sama kemampuan menjawab dari media-media, pertanyaan dari media yang itu penting bagi ya, karena presiden ini pasti ditempatkan di forum-forum internasional juga, di nasional juga. Jadi kalau ada momen penting, terus ada presiden ditanyain sama awak media, ya minimal dia nggak bikin ngelawak. Kalau ditanya bisa ngebedain lah mana asam lambung atau mana asam amino gitu kan ya. Oke. Gitu. Ya setuju banget sih. Apalagi yang namanya presiden pasti menjadi sebuah cermin sebuah negara itu diwakili oleh presiden. Jadi kalau misalnya dari negara luar menilai kita, ya lihat dulu presidennya siapa gitu. Nah itu kan menentukan pandangan orang itu menentukan seberapa tinggi sih negara ini disegani segala macam gitu. Setuju banget sih apa yang kita lihat. Gimana negara gitu presidennya. Iya banget sih. Nah jadi pertimbangkanlah
memilih pemimpin negara kita ini dengan hal yang baik dan positif. Ya, jangan lupa periksa juga datanya, jangan percaya hoax. Betul. Demi Rekam jejak Indonesia Yang lebih baik.